Selamat malam teman-teman Sobat Waras TikTok semua. Kembali berjumpa di live tanya jawab Cepat Waras bersama saya Dr. Aldo, spesialis penyakit dalam. Topik malam ini kita mau adakan sesi tanya jawab bagi siapapun yang mau bertanya, khususnya tentang masalah liver ya. Ini kedua kalinya saya bahas tentang liver, tapi lebih menyoroti kepada sakit kuning atau hepatitis gitu ya, karena mau nyambungin sama masalah hepatitis pada anak yang belakangan lagi banyak dibicarakan sama orang gitu ya. Silakan kalau teman-teman mau ada yang bertanya, ada pengalaman tentang sakit liver atau hepatitis, atau mungkin ada yang lagi pengobatan hepatitis B misalnya, atau pernah ada pengalaman sakit liver atau kelainan empedu ya. Jadi kalau kita bicara soal sakit kuning ya, orang badannya jadi kuning, matanya jadi kuning, itu tidak melulu pasti radang liver, tapi gangguan di empedu, sumbatan di saluran empedu itu juga bisa menyebabkan badan orang menjadi kuning gitu ya. Nah, sebenarnya nanti di YouTube besok ya, hari Jumat, saya mau bahas juga sih tentang sakit liver ya. Sebenarnya masih seputar dengan tema yang hepatitis yang masih dicari penyebabnya pada anak itu. Kalau saya lihat-lihat gejala sama derajat fungsi hatinya ya, fungsi labnya segala macam agak mirip sebenarnya sama hepatitis virus pada umumnya ya. Hepatitis A gitu misalnya yang menjadi berat gitu, atau sebutannya di dunia kedokteran itu hepatitis fulminan. Kan sempat ada laporan kasus di luar negeri, udah beberapa yang mengalami gagal hati, bahkan sampai memerlukan cangkok hati gitu ya, transplantasi. Di Indonesia juga sudah ada tiga atau empat ya, saya lupa ya, itu laporan katanya dugaan terkena hepatitis yang belum jelas ini dan meninggal dunia gitu ya. Nah ini sudah ada pertanyaan ya, ini dari Megat Sari Purba. Kalau sudah vaksin hepatitis, apakah masih bisa tertular? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi vaksin hepatitis di Indonesia dan di seluruh dunia itu sudah hanya ada dua macam gitu ya. Entah hepatitis A, ya hepatitis A, atau juga hepatitis B. Nah, yang biasanya dari bayi banget gitu, pas kita baru lahir, divaksin itu yang hepatitis B. Dan kalau sudah dewasa ya boleh tuh kita periksa lagi untuk kadar antibodinya ya, kita periksanya anti HBsAg biasanya. Kalau amit-amit kekebalannya sudah menurun, karena sebenarnya dari data penelitian vaksinasi hepatitis B itu perlindungannya bisa selama 20 tahun, bisa lebih kalau misalnya respon imunnya masih baik, tapi bisa juga sudah menurun gitu. Jadi kalau udah dewasa kayak sekarang, baiknya sih ya periksa ulang tuh anti HBsAg-nya. Kalau misalnya tidak terdeteksi, saran saya booster ya, atau bahkan mungkin mesti divaksinasi ulang. Hepatitis B itu vaksinasinya suntikannya sampai 3 kali gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah divaksinasi untuk hepatitis B, tentu perlindungannya akan sangat baik supaya tidak terinfeksi. Dan ini pun salah satu anjuran kalau misalnya amit-amit pasangannya ya, partner seksual tanda kutip gitu ya, ternyata terinfeksi hepatitis B. Biasanya kita konseling, suka ada pasien bertanya, dok saya mau menikah, saya hepatitis B gitu ya, gimana nih untuk calon saya gitu ya. Nah itu kita edukasi ya, kalau misalnya memang sudah mengerti bahwa pasangannya itu ada hepatitis B, sedang sakit, sedang pengobatan, si partnernya ini harus divaksinasi kalau ternyata belum ada perlindungan terhadap hepatitis B supaya tidak tertular di kemudian hari. Kalau hepatitis A itu ada vaksinasinya ya, ada vaksinasinya, dan kalau misalnya divaksinasi hepatitis A perlindungannya juga cukup baik. Ya, nah cara penularannya tuh agak beda ya. Hepatitis A itu dia penularannya mirip sama hepatitis E. Jadi hepatitis virus yang standar tuh ada A, B, C, D, E gitu ya. Hepatitis A itu sama hepatitis E penularannya lewat saluran cerna ya, entah lewat mulut gitu ya, ada makan atau minuman yang tidak bersih, atau tangan kita memegang mulut, tangan kita terkontaminasi gitu ya, sama lewat feses ya. Jadi orang yang memiliki sakit hepatitis A atau hepatitis E itu bisa menularkan ke orang lain lewat fesesnya gitu ya. Nah, kalau hepatitis B, C, sama D ya, itu penularannya lewat cairan tubuh ya, air liur, kemudian sekret sperma misalnya, atau sekret vagina gitu ya. Nah, itu bisa menularkan semua. Hepatitis B sama C saat ini ada obatnya gitu ya, tapi yang agak lebih ribet sebenarnya hepatitis B ya. Hepatitis B itu obat-obatnya sampai saat ini untuk bisa benar-benar sembuh yaitu nggak 100% ya. Angkanya keberhasilan untuk sampai bisa kita nyatakan sembuh itu agak kurang bagus ya angkanya ya. Makanya seringkali pengobatannya seumur hidup supaya kadar virusnya tertekan dengan baik gitu ya. Saya lanjut
lihat lagi dulu ya. Wah, ngeri dok. Tuh, yang mana yang ngeri nih? Intinya sih vaksinasi ya. Kalau misalnya intinya ada penyakit menular, ini kan kita bicara penyakit menular ya. Kalau mau menyinggung virus hepatitis yang tadi, selalu pencegahan itu kalau penyakit menular tentang nomor satu kita harus pahami dia menularnya dari mana, lalu kita lakukan upaya pencegahan. Kalau dia menular lewat saluran cerna, ya biasanya diyakinkan makanannya atau minuman yang akan masuk itu harus bersih, ya di sekitar jajan di tempat yang kita yakin pramusajinya baik, ya kokinya juga oke gitu ya. Kemudian kita juga harus cuci tangan yang baik sebelum dan sesudah makan ya. Terus minum juga air putihnya harus yang baik gitu ya kualitasnya ya. Itu pencegahannya sama ya kalau misalnya sudah ada vaksinnya apapun penyakit infeksinya divaksinasi ya karena vaksinasi itu dia tujuannya selain mencegah terinfeksi tapi bisa juga amit-amit masih kena gejalanya tidak berat. Semua vaksinasi seperti itu ya. Ini orang kan kayaknya baru mulai gencar-gencar berusaha memahami tentang vaksin itu gara-gara era Covid ya, gara-gara era pandemi Covid. Tapi sebenarnya vaksin apapun tuh tujuannya sama ya, mau vaksin Covid, mau vaksin yang pas kita kecil tuh yang bikin apa luka ya, bekas luka lah gitu di tangannya BCG itu kan untuk melindungi kita supaya amit-amit kena TBC jangan berat gitu ya. Jadi itu vaksinasi TBC gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjut lagi ya. Kalau hepatitis C gimana? Kalau hepatitis B, oh tadi saya belum bahas ya. Hepatitis C itu virus juga ya, virus hepatitis C penularannya lewat cairan tubuh sama dengan hepatitis B. Makanya kalau misalnya orang screening pranikah gitu ya, atau pasien-pasien yang mau cuci darah gitu ya, di mana mesinnya dipakai barengan sama orang lain terus nanti ada darah yang keluar atau ada kontak cairan tubuh misalnya pada pasangan yang mau menikah, itu biasanya testingnya itu melibatkan hepatitis B, hepatitis C atau sama HIV gitu ya yang bisa menular lewat kayak gitu. Hepatitis C itu lewat cairan tubuh ya. Saat ini penderita hepatitis C relatif punya harapan yang kalau menurut saya untuk sembuh gitu ya, untuk keberhasilan pengobatannya lebih bagus dibandingkan hepatitis B karena udah ada obat baru ya. Beberapa tahun terakhir ini ada obat baru yang pengobatan 3 sampai 6 bulan itu udah bisa keberhasilan sembuhnya itu cukup tinggi ya. Untuk hepatitis C sekarang kabarnya begitu. Konsultasi aja ke dokter, amit-amit ternyata terdeteksi hepatitis C ya. Ada yang sebut tenofovir. Nah, tenofovir itu obat antivirus untuk hepatitis B ya, untuk hepatitis B salah satu andalan yang bisa menekan jumlah virus hepatitis B-nya ya. Dok, kalau ulu hati atau sekitar dada rasanya perih, panas seperti terbakar itu kenapa ya? Paling sering sih itu asam lambung naik atau yang kita sebut di dunia kedokteran itu GERD ya, gastroesophageal reflux disease ya. Rasanya terbakar di sekitar dada tengah sini ya, bisa sampai menimbulkan tenggorokan perih atau mulutnya rasa pahit atau asam gitu ya. MyHep dan MyDecla. Nah, ini itu obat-obat untuk hepatitis C ya, kombinasi ya. Nah, ini mudah-mudahan sih keberhasilan cukup baik ya. Apakah hepatitis C sudah bisa sembuh total? Sekarang bisa ya, pakai directly acting antiviral ya. Yang tadi saya sebutkan kombinasi ini biasanya isinya ada sofosbuvir ya. Terus kalau yang cukup ngetren dikombinasi sama daplotasvir misalnya ya. Bang, untuk mengatasi keringat berlebih, penyebabnya apa dulu ya keringat berlebihnya? Kalau misalnya faktor lingkungan memang panas sekali atau mungkin juga kualitas pakaiannya tidak menyerap keringat gitu ya, ya otomatis ya semua orang relatif keringat berlebih. Tapi kalau misalnya dari faktor dari tubuh itu bisa macam-macam ya. Contoh kalau misalnya ternyata punya sakit tiroid, ada kelebihan hormon tiroid itu gampang berkeringat ya. Atau ada beberapa orang yang memang saraf simpatisnya cenderung dominan, jadi makan aja keringetan gitu ya, baru aktivitas fisik sedikit aja keringetan. Ya itu apa ya agak susah sih mau diatasi, ya itu udah bawaan dari sananya kalau misalnya faktor saraf simpatisnya berlebihan. Nah, tapi kalau misalnya mau cari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keringat berlebih, ya itu biasanya coba cari ada ke arah tiroid apa enggak, diperiksa aja dulu ya. Sudah minum lansoprazol tapi sakitnya belum berkurang, mohon pencerahan. Ya bisa ada yang lebih bagus lagi kok kalau misalnya lansoprazol. Ini yang tadi nanya soal asam lambung kayaknya ya. Kalau misalnya pakai lansoprazol sudah ngatur makan dan yang lain-lain belum teratasi, biasanya nanti kita kombinasi terapi ya. Banyak sih terapi untuk obat sakit lambung dan itu semua bisa dikombinasi gitu ya. Tapi harus tetap atur makan ya, hindari makanan-makanan yang mencetuskan. Orang sakit mah ini kadang apa ya? Banyak yang tanda kutip bandel gitu ya, udah tahu saya kalau makan ini bakal sakit gitu ya, tapi tetap diulang karena ada yang beranggapan saya kalau makannya nggak pakai ya sebut aja pedes gitu ya, nggak bisa dok, rasanya nggak bisa menikmati makanan.
ya udah berarti kan mesti milih ya, antara resiko mahnya pasti kumat atau ya kehilangan rasa pedas gitu ya. Ya susah ya, otomatis jadinya bolak-balik ke dokter karena bolak-balik gitu ya. Ada juga yang dia sensitif kalau telat makan tapi tidak bisa menghindari situasi tersebut, jadi pekerjaannya selalu nanggung-nanggung gitu ya, nggak mau bawa snack ya. Memang perlu usaha lebih sih ya untuk atur makan ya, terus kendali diri untuk menahan diri untuk tidak makan makanan yang sensitif ya. Saya tidak bilang orang yang sakit mah pasti tidak bisa makan sambal ya. Intinya begini, kalau misalnya ada makanan yang dicurigai mencetuskan, ketika mahnya sudah stabil, udah bagus lagi, coba deh ya. Tapi coba itu kan sedikit ya. Coba aja dulu porsi sedikit ya. Masih bisa nggak? Sampai nanti dapat, oh saya kalau makannya jumlahnya sebanyak ini masih bisa. Tapi kalau udah lebih dari ini nggak bisa gitu loh. Jadi belum tentu memang nggak bisa juga. Tapi kalau udah makan sedikit aja kambuh ya berarti itu udah harus masuk dalam blacklist. Saya tidak bisa gitu ya. Jadi seringkali jangan hanya murni ngandelin obat ya. Kalau mah itu atau apalagi asam lambung naik gitu ya, pola makan, jenis makanan ya, terus kontrol stres, cukup istirahat sama obat gitu ya. Jadi nggak bisa cuma ngandelin obat saja terus yang lain-lainnya nggak mau dibenerin ya. Coba evaluasi lagi ya yang tadi bertanya ya, karena sebenarnya lansoprazol golongan PPI untuk asam lambung naik sebenarnya udah pilihan yang bagus gitu. Vaksinasi HIV, kalau itu beda lagi. Itu Haemophilus influenza, itu virus beda lagi ya. Itu tidak menyebabkan hepatitis. Beda lagi ya. Yang dokter ketahui apakah Lioresal ini apa? Saya tidak tahu ya. Ini merek paten obat atau terapi alternatif, mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut. Saya belum pernah dengar sih Lioresal ya. Karena hepatitis B bisa berkembang jadi fulminan dan sirosis hepatitis dan bisa. Jadi kalau yang disebut hepatitis menjadi fulminan itu ganas ya. Jadi perburukan hatinya cepat gitu ya. Ini dibedakan ya sama sirosis hepatis sama hepatoselular karsinoma. Jadi yang dimaksud dari yang bertanya ini usernya tanpa nama. Oke, ya tanpa nama nih menyebutkan sirosis. Kalau sirosis hepatis atau hepatoselular karsinoma alias kanker hati gitu ya, itu dia perkembangan dari hepatitis B biasanya atau C yang jadi kronik. Jadi dia infeksinya sudah ada bertahun-tahun ya, peradangannya biasanya lebih dari 5 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun, baru tuh menyebabkan sirosis tuh pengerasan hati ya, hatinya mengecil menjadi keras, fungsinya pelan-pelan menurun dan bisa mencetuskan mutasi di sel-sel hati sehingga menjadi kanker. Nah, itu bukan fulminan namanya, itu adalah komplikasi jangka panjang atau komplikasi dari perjalanan hepatitis yang kronik, biasanya hepatitis B atau C. Nah, kalau yang fulminan itu justru kondisi yang kronik tersebut, contoh hepatitis B itu gampang jadi fulminan kalau dia infeksinya double-double. Jadi ini virus hepatitis bisa aja nih double-double. Hepatitis B barengan sama C, hepatitis B barengan sama D gitu ya. Bisa tuh. Jadi kalau misalnya udah ada dua virus hepatitis itu barengan, itu kemungkinan dia menjadi akut, menjadi ganas, terus livernya yang tadinya antang-antang aja tiba-tiba jadi fungsinya menurun dengan cepat ya, sampai ada penurunan kesadaran, kuning tiba-tiba gitu ya, atau bahkan kejang karena encefalopati hepatik, itu baru kita sebut fulminan. Labnya juga biasanya amburadul tuh ya, lab fungsi hatinya jelek banget, SGLT SGPT-nya, kemudian juga lab fungsi hati yang lain biasanya faktor-faktor pembekuan darahnya jadi jelek ya, itu yang kita sebut fulminan. Agak beda ya sama kalau jadi sirosis atau kanker hati, tolong dibedain ya. Dok, kalau obat asam urat boleh diminum berapa lama? Tergantung. Kalau dia memang punya faktor risiko di mana harus pengobatan jangka panjang, contoh dia goutnya udah kronik ya, gout itu radang asam urat ya di sendi, terus sampai sudah muncul nodul-nodul gitu yang kita sebut tofus ya, banyak ya, terus sering sekali kambuh, kadang-kadang obatnya jadi nggak bisa di-stop tuh terus-terusan. Atau asam uratnya yang cenderung bandel, tinggi terus dan sudah ada penyakit ginjal kronik ya, itu asam urat kan kalau misalnya dibiarin tinggi terus makin lama makin rusak ginjal juga, jadi ya mau nggak mau minum terus tuh ya. Tergantung kondisinya, itu nanti dokter yang menentukan boleh minum berapa lama ya. Makanan pemicu timbul hepatitis, makanan tidak ada yang pemicu ya, jadi hepatitis sorry, ini kalau nanyanya yang hepatitis yang tadi saya sebut-sebut itu, yaitu kan dari infeksi virus. Jadi kalau makanannya bersih, tidak ada kontaminasi hepatitis A, virusnya tidak ada kontaminasi hepatitis A, itu yang dari makanan ya, nggak akan sakit gitu ya. Jadi kalau makanannya bersih nggak masalah. Nah, cuman kalau kita makanannya nggak sehat, dalam arti kata tinggi gula, banyak lemak, nah itu kan nanti cenderung kolesterol tinggi, kita jadi gemuk, perut kita jadi buncit. Nah, itu bisa mencetuskan yang namanya perlemakan hati. Perlemakan hati lama-lama bisa bikin radang hati atau hepatitis. Hepatitis itu sebutan umum untuk hati kita mengalami peradangan. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa kalau orang barat atau yang orang konsumsi alkohol bisa dari alkohol. Kalau yang karena gaya hidup nggak bagus, bukan itu dari perlemakan hati. Atau juga dari infeksi virus yang tadi saya sebutkan di awal ya.
Dok, tadi tensi saya 80/53, itu rendah ya? Agak rendah sih itu ya. Coba kalau misalnya merasa tidak ada keluhan dengan tensi segitu, coba pakai alat tensi yang lain. Siapa tahu alat tensi yang 80/53 itu salah atau mungkin perlu dikalibrasi ulang ya. Karena biasanya kalau 80/50 biasanya ada keluhan tuh, lemas-lemas, agak pusing gitu ya. Dok, saya mau tanya obat sakit tulang ekor belakang usia 58. Jadi begini ya, TikTok Live ini jangan dijadikan ajang untuk konsultasi. Nomor satu, tidak diatur undang-undang praktek kedokteran. Saya tidak bisa, ya, saya tidak jadi tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu kalau saya memberikan advice di sini untuk kondisi spesifik Anda. Tanyalah hal-hal yang terkait dengan misalnya dok saya sudah dapat obat dari dokter ini atau misalnya saya terkena ini, saya mau tahu kenapa saya bisa kena gitu loh. Jadi hal-hal yang edukasi secara umum itu bisa saya berikan di sini. Tapi kalau konsultasi spesifik mengenai penyakit Anda itu tidak bisa gitu. Itu tidak bisa menggantikan praktik kedokteran di TikTok Live ini ya. Saya pun juga akan salah secara etik kedokteran. Jadi kalau obat sakit ya pasti dikasih obat nyeri, bisa macam-macam, bisa dari golongan NSAID ya, kalau misalnya nggak punya masalah lambung atau nggak punya kontraindikasi ya, itu bisa juga nyeri, obat nyeri yang lain, tergantung ini sakitnya kenapa nih ya, karena otot, karena masalah tulang, atau ternyata ada saraf kejepit. Itu beda-beda obat-obatnya gitu ya. Jadi periksa ke dokter, biar dokter nanti ada pemeriksaan fisik gitu ya untuk menentukan ini sakitnya asalnya dari mana ya. Biasanya nanti diberikan obat-obatan kombinasi sama pelemas otot, biasanya kalau memang dari otot, sama fisioterapi. Nah, latihan untuk bikin otot-otot rileks itu penting ya, supaya jangan berulang sakitnya. Hepatitis C di cover BPJS nggak dok? Terakhir saya agak lupa ya infonya ya. Kalau untuk terapi yang jenis lama sih di cover, tapi itu pun juga di rumah sakit yang tipe A ya, tipe A atau tipe B gitu ya. Nggak. Kalau di rumah sakit tipe C, saya kerja di tipe C, itu nggak ada obat untuk hepatitis C. Jadi biasanya harus saya rujuk. Kalau untuk terapi yang terbaru DAA kayaknya bisa di cover, tapi ada ya, harus di rumah sakit yang tipe besar juga gitu ya. Intinya kalau mau pengobatan hepatitis C, saran saya sih kalau mau pakai BPJS minta rujukan sampai ke jenjang tertinggi aja ya, supaya bisa di cover ya. Dok, tips supaya bisa berisi gimana nih? Berisi apanya nih? Kalau berisi dompetnya saya juga bingung jawabnya. Coba pertanyaan dispesifikin lagi ya. Berisi ini maksudnya gimana? Maksudnya bisa hamil atau apa, berat badannya masih kurang terus pengen berat badannya ideal atau gimana nih? Tolong dispesifikin ya. Ini konotasinya bisa macam-macam. Dok, kalau pernah kena hepatitis A apakah bisa kambuh lagi? Prinsipnya sih sebenarnya kalau kena virus jenis tertentu ya, jadi virus itu kan ya mungkin belajar dari COVID gitu kan, orang-orang jadi tahu ya, oh ada varian, ada mutasi yang kayak gini-gini. Kalau misalnya kena ke satu tipe itu kayak hepatitis A virusnya gitu ya, ya rata-rata virusnya itu aja gitu ya. Biasanya kalau udah kena sekali, saya nggak pernah dengar sih bisa kambuh lagi gitu atau terkena lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya hepatitis A-nya ternyata menimbulkan kerusakan hati, terus kerusakan hatinya tersebut ternyata di kemudian hari berkomplikasi, itu mungkin bisa saja ya. Benar bang, saya apa-apa tiba-tiba keringetan. Ya mungkin memang ya nggak tahu deh, entah apa ada masalah tiroid ya, hormonnya berlebih, atau memang variasi individual aja ya, memang bawaannya keringetan. Saya ada kenal beberapa orang yang begitu, makan dikit aja langsung mandi keringat gitu ya, jadi harus sering ganti baju. Dok, sembuh dari hepatitis C apakah bisa muncul lagi virusnya? Dari penelitian sih keberhasilan terapi hepatitis C yang saat ini pakai obat-obat yang terbaru yang 3-6 bulan itu cukup bagus ya, sampai di atas 90% keberhasilannya. Nah, cuman kalau yang namanya virus hepatitis biasanya kalau udah dinyatakan sembuh nih ya, hasilnya semua negatif gitu ya, itu tetap harus ada pemantauan untuk lab fungsi hatinya. Karena sebenarnya begini ya, bukan sekedar kita takut dia relapse alias muncul lagi virus hepatitis C-nya, kita juga harus deteksi amit-amit ya, yang ternyata yang pas awal sebelum diobatin tuh udah sempat bikin kerusakan hati yang dimana hepatitisnya itu tetap berjalan kronik sehingga menimbulkan komplikasi di kemudian hari. Jadi biasanya sih cuma kontrol berkala aja. Kalau selama tenang-tenang aja ya mungkin kontrolnya bisa setahun sekali gitu ya. Tapi untuk keberhasilan pengobatannya saat ini hepatitis C udah lebih baik dibanding hepatitis B ya. Dok, sakit tulang ekor belakang ini tadi saya udah jawab ya. Bronkitis untuk anak bisa disembuhin nggak? Kalau penyebab bronkitisnya infeksi, semua penyakit infeksi apapun ya sebenarnya target utamanya sembuh, untuk kecuali beberapa infeksi tertentu saat ini yang tanda kutip obatnya hanya bisa mengontrol, yaitu targetnya ya dia tenang gitu ya, kayak hepatitis, kayak HIV itu kan minum obat seumur hidup supaya HIV-nya bisa terkontrol dengan baik, jadi nggak aktif virusnya, tapi nggak dinyatakan sembuh. Tapi kalau bronkitis itu kan rata-rata penyebabnya bakteri ya.
penyebabnya bakteri, jadinya ya targetnya sembuh dong, ya targetnya sembuh. Yang penting kalau infeksi bawa secepatnya ke dokter, makin cepat ditanganin ya kemungkinan sembuhnya makin baik dan jangan ada komplikasi gitu ya. Malam dok, kenapa badan saya lemas dan denyut nadi tiba-tiba cepat di atas 100? Gimana cara mengatasinya? Denyut nadi cepat ini macam-macam ya. Jadi jantung itu dia akan lebih cepat memompa darah ya, biasanya respon terhadap tubuhnya ada sesuatu. Nah ini kalau misalnya lemes terus denyut nadinya cepat nih macam-macam nih, bisa saja Anda dehidrasi, kurang cairan gitu ya sehingga rasanya lemes dan denyut jantungnya cepat. Atau nomor 2 bisa jadi ada demam ya, ada demam atau sedang sakit gitu ya, terinfeksi virus atau bakteri sehingga bisa menimbulkan respon tubuh seperti itu ya. Atau memang ya tensinya jangan-jangan agak rendah karena suatu sebab ya. Susah ini ya ininya, cara mengatasinya tergantung penyebab ya, tergantung penyebab. Tapi kalau misalnya merasa oh ya memang minumnya kurang ya, lagi banyak keringetan, lagi panas-panas, siapa tahu dehidrasi ya, coba ganti cairan tubuh Anda dulu ya. Minum nanas bisa nurunin gula nggak dok? Enggak lah ya, ini mitos dari mana lagi? Nggak ada hubungannya ya. Bahkan nanas itu kan ya kandungan gulanya cukup cukup tinggi ya. Ada beberapa pasien saya, ada beberapa buah tertentu, salah satunya nanas diminum malah tambah tinggi gulanya ya. Saya pasien cemas dan dikasih obat alprazolam 1 mg. Obat saya banyak hilang. Apakah boleh ganti alpra 0,5 kali 2? Ini sebenarnya mesti balik ke dokter yang meresepkan ya, tapi untuk sekedar informasi umum alprazolam boleh diminum 2 kali gitu ya, boleh diminum 2 kali. Jadi selama tidak ada kontraindikasi ya, yang awalnya tadi 1 mili terus jadi minumnya 2 tablet sekaligus, yang setengah-setengah digabung supaya dapat 1 mili, boleh-boleh aja sih. Dok, tubuh saya banyak stretch mark, apa bisa hilang stretch mark? Ini pertanyaan untuk dokter kulit ya, mohon maaf, saya dokter penyakit dalam, bukan kompetensi saya nih. Dokter, wasir dan ambien ingin sembuh kempes, apa obatnya? Wasir atau ambien itu istilah kedokteran hemoroid ya. Hemoroid itu kita bagi jadi 4 derajat. Derajat 1 dia masih di dalam, belum teraba di luar. Biasanya keluhannya kadang hanya nyeri pada saat buang air besar atau ada darah menetes gitu ya, darah merah segar ketika buang air besar, terus pas diteropong ternyata ada ambien ya. Derajat 2 dia udah nongol keluar, teraba biasanya tuh ya pas lagi ngeden atau pas lagi cebok, tapi dia masih bisa masuk sendiri tanpa harus didorong pakai jari atau pakai tangan gitu ya. Derajat 3 dia masih bisa masuk ke dalam tapi harus didorong dengan bantuan tangan atau jari. Derajat 4 udah sangat besar, bengkak, nyeri ya, nggak bisa dimasukin lagi meskipun pakai tangan. Yang masih bisa sembuh pakai obat biasanya derajat 1 sama derajat 2. Derajat 3 ya kadang ada yang bisa, kadang juga susah. Kalau derajat 4 itu udah pasti harus operasi. Derajat 3 pada sebagian besar kasus yang gagal pengobatan harus operasi juga. Jadi periksa ke dokter hemoroidnya derajat berapa ya. Aku sudah pernah kena hepatitis A, kira-kira bakal bahaya nggak ya dok? Biasanya sih nggak ada masalah ya. Hepatitis A itu kan yang orang-orang sering bilang sakit kuning. Saya pas anak-anak pernah kena sakit kuning gitu ya, lemes ya, istirahat kira-kira 2 minggu, sebulan, paling lama 3 bulan, sembuh sendiri sebenarnya ya. Jadi hepatitis A itu biasanya perjalanan penyakitnya ya mengganggu gitu ya, tapi akan sembuh sendiri ya. Dia termasuk virus yang self limiting, hanya jarang sekali, sebagian kecil banget ya, saya sih nggak pernah ketemu ya pasiennya yang jadi fulminan, yang jadi ganas. Bisa sih hepatitis A jadi ganas, tapi itu sangat jarang sekali, dan rata-rata sih nggak kambuh lagi ya. Salam kenal dok dari Jambi. Waduh, saya malah belum pernah ke Jambi ya, salam kenal juga ya. Dok, dulu saya Desember 2019 kena hepatitis A sampai dirawat inap di rumah sakit 1 minggu, bisa. Mestinya enggak ya, mestinya enggak. Dok, sekolah SP2 gastroenterologi. Wah, ini nanyain sekolah untuk menjadi ahli saluran cerna. Tergantung universitasnya sih ya, tapi rata-rata kalau ngambil subspesialis itu antara 2 sampai 3 tahunnya tambahan sekolahnya. Jadi kalau saya nih spesialis penyakit dalam umum, kalau saya ngambil subspesialis tadi itu yang disebut ya gastroenterohepatologi, itu untuk ahli saluran cerna sama liver, itu biasanya nambah 2 sampai 3 tahun lagi. Lagi dok, kalau cek darah untuk kolesterol dan asam urat baiknya dilakukan berapa bulan sekali? Tergantung. Kalau pas cek normal-normal aja ya, 6 bulan sampai setahun sekali nggak ada masalah, yang penting gaya hidupnya sehat-sehat aja. Tapi kalau misalnya lagi dalam terapi ya, lagi ada masalah, lagi di terapi, bisa 2 sampai 3 bulan sekali ya. Ini pertanyaannya udah mulai random ya. Kalau bisa karena semalam ini sebenarnya topiknya lebih ke kesehatan liver, empedu atau sakit kuning, hepatitis gitu ya, lebih baik sana dulu ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab yang lain juga ya. Dok, saya baru sebulan lebih ginjal kanan saya diangkat. Oh,
Oke, obat dan menu masakan apa yang baik untuk saya? Jadi penyebab ginjal diangkat tuh macam-macam. Paling sering itu infeksi. Jadi ginjalnya bernanah, ya infeksi berat atau trauma, ya kecelakaan, ada perdarahan dalam ginjalnya gitu ya, atau amit-amit ada tumor ginjal. Itu sih biasanya penyebab-penyebab sampai ginjal orang diangkat. Yang perlu diketahui adalah manusia itu bisa hidup normal dengan satu ginjal. Makanya ginjal itu boleh didonorkan. Jadi kalau ada orang cangkok ginjal itu kan orang yang sehat, ginjalnya dua-duanya sehat, dikasih satu ke orang yang gagal ginjal yang dua-duanya udah sakit. Makanan kurang lebih sebenarnya polanya sama sih seperti saat punya dua ginjal, pola hidup sehat aja. Nah, ya, tapi kalau mau spesifik ginjal intinya air jangan kurang ya, jangan kurang minum air ya. Hindari makanan-makanan yang bisa menjadi faktor risiko untuk menyebabkan darah tinggi, diabetes gitu ya, kolesterol, karena diabetes, darah tinggi, kolesterol, kegemukan itu yang bisa mempercepat ginjal terkena penyakit ginjal kronik yang pada akhirnya akan jadi gagal ginjal. Jadi pola hidup sehat sama jangan cukup minum air putih. Udah itu aja ya. Kepala saya pusing terus dok karena tensinya rendah. Saya harus ke dokter mana ya dok? Ke penyakit dalam boleh? Atau kalau misalnya ternyata diperiksa dari dokter penyakit dalam nggak ada masalah, bukan karena tensinya yang menyebabkan pusing, ya ke dokter saraf. Dokter, saya asam urat 7,3, minum obat allopurinol, terima kasih dok. Ini bisa betul, bisa juga tidak betul ya. Kenapa? Saya udah pernah bikin video TikTok tentang indikasi kapan orang harus minum obat untuk menurunkan asam urat. Salah satu obatnya adalah allopurinol ini ya. Boleh silakan dilihat, tapi intinya begini. Bukan melulu asam urat naik sedikit. Ini kan 7,3 kan sebenarnya naiknya dikit nih. Kan kalau laki-laki tuh di atas 7 untuk kita bilang tinggi, kalau perempuan di atas 6 gitu ya. Kalau misalnya nggak ada keluhan apa-apa ya, badannya fine-fine aja, nggak pernah ada serangan asam urat, nggak ada batu ginjal, nggak ada penyakit ginjal gitu ya. Asam urat cuma 7,3, nggak usah minum obat ya. Pola hidupnya aja gitu ya. Jadi coba Anda lihat lagi video TikTok saya yang menjelaskan kapan orang harus minum terapi untuk menurunkan asam urat. Kalau misalnya tidak termasuk ke sana, nggak usah minum obat ya. Perbaiki pola makannya aja ya. Sendawa berlebih pertanda apa dok? Entah memang dia ada gangguan pencernaan, biasanya gas di lambungnya tinggi, atau ya gampangnya nggak sakit mah gitu ya, atau memang ada gangguan di otot diafragma ya, sehingga gampang kontraksi, jadi sendawa-sendawa gitu ya. Udahlah, nggak dibaca. Ini nggak dibaca pertanyaan yang mana ya? Sorry ya kalau ada yang keskip ya. Saya sih berusaha untuk nggak skip. Mungkin boleh nanya ulang nih. Kalau yang merasa keskip pertanyaannya. Dok, kalau pipis sakit apa obatnya? Pipis sakit paling sering itu karena infeksi saluran kemih. Kalau infeksi saluran kemih itu nanti dibuktikan sama pemeriksaan urin gitu ya. Itu biasanya kita kasih antibiotik ya selama 5 sampai 7 hari, kemudian harus banyak minum air putih dan jangan tahan pipis ya. Dok, maaf ya, kenapa penanganan pasien BPJS dan non berbeda? Penanganan tidak ada yang berbeda, pilihan obatnya beda. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya nih sebagai dokter dapat pasien BPJS sama non BPJS, saya akan tetap sama pertanyaannya, saya akan periksa fisiknya tetap sama ya. Periksa lab mungkin agak sedikit berbeda. Dalam arti kata ada beberapa lab di rumah sakit yang mungkin harga pemeriksaannya terlalu mahal, tidak tercover sama BPJS-nya. Bedanya di situ. Tapi kalau soal pelayanan dokternya, susternya mestinya sama ya. Kalau sampai Anda merasa dibedakan ya, Anda boleh komplain ke rumah sakit tersebut karena mestinya nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau soal apa ya, tentang sikap dokternya misalnya atau apa, itu mestinya nggak boleh ada perbedaan. Yang beda itu ini ya, periksa lab. Jadi kalau misalnya saya nih sehari-hari, kalau misalnya pasien bayar pribadi atau asuransi itu kan misalnya, dok saya mau ini dong, saya ada keluhan misalnya apa ya, sering pusing, saya punya darah tinggi dok, tolong dok dicek saya punya faktor risiko yang lain nggak untuk ke jantung. Itu dalam sekali datang bisa tuh saya periksa semua tuh, rekam jantung, lab gula lengkap misalnya, kolesterol lengkap, asam urat, fungsi ginjal, fungsi hati. Dia mau kayak medical check up lengkap sekali datang itu bisa ya, karena rata-rata di cover atau dia bayar sendiri mah nggak ada masalah lah ya gitu ya, selama mampu bayar. Nah, kalau misalnya BPJS itu ada kuotanya ya, untuk bisa dalam sehari periksa bisa berapa banyak. Ya, itu biasanya dijatahin. Bukan berarti nggak boleh diperiksa, boleh. Tapi kalau dia mau periksa sampai selengkap tadi, dia akan datang berkali-kali. Jadi minggu depan datang lagi, minggu depan datang gitu. Bedanya satu ya. Nomor dua, obatnya beda. Karena BPJS itu dia pakai formularium nasional namanya ya. Itu ada daftar obat-obat khusus ya. Rata-rata sih memang obat generik. Tapi bukan berarti tidak ada obat paten yang nggak yang di cover. Ada kok beberapa obat paten yang
dia sudah bisa menyesuaikan harganya sama daftar BPJS, dia masuk BPJS ada, meskipun memang rada jarang gitu ya. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau soal pelayanan dalam arti kata misalnya gawat darurat nih ya, dua-duanya gawat, yang satu BPJS yang satu itu dua-duanya harus diutamakan sama aja ya, mestinya nggak boleh ada perbedaan all this gitu ya. Dok, apakah kita kecil? Aduh, ini nanya soal rambut. Mohon maaf ya, bukan kompetensi saya ya. Itu mesti tanya dokter kulit ya. Saya takut salah jawab ya. Dok, rekaman medis pasien disimpan selama berapa lama di rumah sakit? Waduh, ini saya lupa-lupa ingat ya. Setahu saya sih kalau dia nggak ada kontrol-kontrol lagi, udah nggak pernah ada riwayat berobat lagi, saya lupa 5 tahun atau 10 tahun gitu, habis itu dihanguskan kalau nggak salah ya. Itu balik ke peraturan rumah sakit, saya nggak terlalu hafal deh hal administratif seperti itu ya. GIVIT apa bisa sembuh dok? Ini GIV ini apa ya? Coba nama penyakitnya dipanjangin ya. Ini singkatan yang tidak lazim. Saya nggak tahu nih singkatan apa ya. GIVITI apa itu? Oh, dia nanya lagi di bawahnya nih. HIV bisa sembuh. HIV dikontrol. Jadi target pengobatan HIV adalah CD4 ya. Jadi sel-sel kekebalan tubuh. Jadi HIV itu kan dia nyerang kekebalan tubuh. Kekebalan tubuhnya menjadi rendah ya, sel-sel pertahanan tubuhnya tidak respon terhadap infeksi. Targetnya ada dua. Nomor satu, virus HIV-nya tidak terdeteksi secara laboratorium ya, dalam arti kata sisanya mungkin sedikit sekali dan sampai tidak bisa terdeteksi sama lab dan dia tidur, nggak kambuh-kambuh. Nomor dua, ada respon imunologis, dalam arti kata sel kekebalan tubuhnya yang tadinya tertekan, CD4-nya rendah, CD4-nya menjadi tinggi sekali, targetnya di atas 500 ya. Jadi istilahnya bukan sembuh tapi apa ya? Ya baik, sehat gitu ya. Tapi harus minum obat terus. Kita berdoa ya, mudah-mudahan suatu saat bisa ada obat yang benar-benar misalnya cuma minum seminggu atau sebulan gitu itu sembuh gitu ya. Dok, tolong jawab apakah TTH ku harus dibawa langsung ke rumah sakit? TTH-nya apa maksudnya nih? Tension type headache, sakit kepala mencengkram gitu maksudnya. Kalau misalnya berulang pakai obat-obat warung, obat-obat bebas, minum sekali 2 kali masih nggak ada perbaikan, ya periksa dok ke dokter ya, pastikan diagnosanya ya. Dok, kemarin gula darah puasa 92 di jam 13. Tuh, periksa gula darah puasa jam 13. Ini waktu masih bulan puasa Ramadan kali ya maksudnya ya. Gula darah puasa 92 bagus hasilnya ya. Tapi pas gula darah sewaktu pagi 130 dok. Itu sudah diabetes atau pre-diabetes? Oh, ini maksudnya orang normal, belum dinyatakan diabetes ya, belum ada diagnosa diabetes, berarti itu masih normal ya. Jadi gula darah puasa kalau orang normal di bawah 100, gula darah sewaktu ya jam berapapun yang masih ada pengaruh makanan itu di bawah 200, itu kita bilang sehat ya. Kalau pre-diabetes itu periksanya harus pakai tes toleransi glukosa oral TTGO. Nah, itu sistemnya agak beda, bukan gula darah sewaktu, beda lagi ya. Tapi kalau saya ditanya yang tadi itu normal sih. Dok, apakah orang darah tinggi harus minum obat seumur hidup? Sebagian besar iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa saja dia yang tadi minum obat terus jadi tidak minum obat. Contoh gampang, ayah saya sendiri ya. Ayah saya itu saya rutin cek periksa gitu ya, sebulan sekali untuk tensinya. Suatu saat saya nemuin, loh kok ini 2 bulan terakhir diperiksa relatif 140-an gitu ya. Belum terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya, dan kadang-kadang suka ada pusing. Saya suruh perbaiki pola makan ya, asin-asin kurangin ya, masih belum terlalu bisa gitu. Jadi awalnya ya udah saya kasih terapi dosis kecil aja, satu obat dosis kecil terkontrol tuh. Ya, terus kira-kira selang 6 bulan 7 bulan gitu ya rutin minum obat, laporan lagi kok tensinya malah cenderung mepet-mepet ke 100 gitu ya. Terus kayak agak mulai lemas. Saya coba stop obatnya ya, terus saya lihat gaya hidup ayah saya memang sudah lebih baik, berat badannya turun, yang tadinya kegemukan segala macam, dan sampai sekarang tanpa obat ya. Jadi hipertensinya terkontrol dengan gaya hidup ya. Tapi yang kejadian kayak begitu agak jarang. Kenapa? Hipertensi banyak terdiagnosanya atau mulai ditanganinya terlambat. Orang menyepelekan, nggak ada keluhan ini gitu ya. Sesekali 150 nggak apa-apa lah, mungkin lagi stres atau habis marah-marah. Disepelekan. Akibatnya dia baru berobat setelah dia kaget, waduh kok 180 ya, waduh kok 200 ya, baru cari pertolongan. Itu agak susah tuh kalau udah sampai derajat 2 seperti itu untuk bisa bebas tanpa obat ya. Bisa, tapi jarang banget, saya hampir nggak pernah ketemu. Dok, boleh tanya ulang? Oh, ini sebenarnya tadi sudah saya jawab ya. Yang 1 mg, jadi kalau biasa tablet 1 mili, itu tablet 1 milinya habis, mau diganti sama yang 0,5 langsung minum 2 boleh. Ya, jawabannya boleh ya. Yang ini pertanyaan yang ulang-ulang, ini sebenarnya udah saya jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang seolah-olah ke-skip tapi sudah pernah tanya ulang dan sebenarnya saya udah jawab, nanti ini tayangannya akan saya save di YouTube ya. Boleh dilihat lagi nanti ya di YouTube RS Cepat Waras ya. Nah, ini akhirnya ada pertanyaan soal empedu ya.
Februari 2022 saya operasi batu empedu. Semenjak operasi gampang sekali mencret. Itu kenapa ya? Nah, jadi memang selama beberapa bulan awal setelah operasi batu empedu itu saluran cerna butuh adaptasi ulang. Jadi empedu itu sistemnya begini. Empedu itu yang menghasilkan liver di perut kanan atas ya. Jadi kalau orang-orang bilang nanti kalau diangkat batu empedu sama kantongnya nggak punya empedu dong, itu salah ya. Empedu itu cairannya yang menghasilkan adalah liver kita. Kalau liver kita sehat, cairan empedunya akan dihasilkan dengan baik. Nah, kantong itu gunanya cuma buat nyimpan doang. Batu tuh seringnya ada di kantong kalau misalnya dioperasi gitu ya. Kalau kita makan yang ada kandungan lemaknya, minyak-minyak atau apa, itu si kantong akan menyemprotkan cairan empedu ke dalam usus. Karena cairan empedu itu gunanya untuk memetabolisme lemak yang masuk ke saluran cerna kita, untuk pencernaan lemak intinya gitu ya. Nah, sekarang kan udah diangkat nih, ya jadi udah nggak ada kantong yang buat nyimpan lagi. Jadi aliran cairan empedunya akan langsung tuh dari liver langsung ke usus. Mau ada lemak, mau nggak ada lemak itu akan terus mengalir. Jadi biasanya selama beberapa bulan awal, tapi biasanya nggak lama-lama sih ya, itu ada kayak semacam adaptasi dari usus kita terhadap perubahan yang baru tersebut. Tapi nanti lama-lama akan kembali normal lagi kok ya. Kalau misalnya sampai lebih dari ini Februari, ini udah Mei ya, udah bulan ketiga ya. Kalau sampai lebih dari 3 bulan masih mencret, datang lagi ya ke dokternya ya untuk dievaluasi ya. Dok, saya pernah di USG kali ya, dan hasilnya kolelitiasis. Kolelitiasis itu batu empedu disertai sludge. Haruskah dioperasi ya? Ini saya jawab secara singkat ya. Tapi kalau misalnya mau secara lengkapnya, saya udah pernah bahas soal batu empedu di YouTube saya. Cari aja playlist empedu atau liver gitu ya. Itu udah saya jawab. Jadi jawaban singkatnya begini. Kalau tidak pernah ada riwayat infeksi berulang ya, terus tidak ada sakit yang mendominasi, apalagi ukurannya masih kecil ya, misalnya di bawah setengah senti, biasanya sih pakai obat dulu, nggak harus buru-buru dioperasi ya. Dok, kemarin pas puasa Ramadan gula darah puasa 92 bagus, tapi sekarang cek kalau udah bangun tidur gula darah puasa 133. Pak, kalau gula darah puasa 133 dan berulang ya, maksudnya jadi batasan diabetes itu gula darah puasa 126 ke atas. Jadi kalau misalnya 126 ke atas dicek 2 kali di waktu yang berbeda, itu Anda sudah diabetes, apalagi kalau ada muncul keluhan ya. Dok, ARV, AIDS dan HIV apa bedanya dok? ARV obat antiretroviral, jadi dia adalah obat yang diberikan untuk pasien-pasien yang terinfeksi HIV. HIV itu nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus ya. AIDS itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi HIV. Jadi HIV virusnya menginfeksi seseorang itu menjadi kondisi yang namanya AIDS, acquired karena didapat ya, karena gara-gara kemasukan virus. Immunodeficiency syndrome, dia mengalami gejala-gejala yang sehubungan dengan imunnya defisien, jadi imunnya berkurang, makanya namanya AIDS gitu ya. ARV adalah antiretroviral, itu obat yang diberikan untuk mengobati infeksi HIV-nya itu ya, itu bedanya ya, beda istilah aja sih. HbA1c saja tesnya bisa kan dok? Untuk memastikan diabetes saat ini cuma pakai tes HbA1c bisa, tapi biasanya dokternya nanti juga akan ngetes gula darah puasa sama gula darah habis makan ya sih ya, karena untuk menentukan strategi pengobatan juga ya. Tapi kalau untuk sekedar diagnosis diabetes bisa. Dok, ini tadi udah saya jawab ya, gula bangun tidur di atas 126 2 kali itu sudah diabetes. Kalau masih ragu coba ganti labnya atau periksa ke dokter ya. Apakah makan gado-gado, pecel, nasi 1 centong sehari, olahraga 3 kali seminggu, hipertensi aman dok? Kalau untuk pencegahan penyakit kronik ya, sebenarnya nggak harus terlalu strict kayak begini juga ya, kesannya kayak nggak boleh makan yang lain gitu ya. Ya nasi boleh, yang penting jangan berlebihan ya. Konsumsi lemak-lemak yang jenuh gitu ya, jadi kayak fast food gitu ya, itu dikurangi ya. Harus banyak serat. Jadi kalau bicara saya nggak mau amit-amit sampai kena penyakit gitu ya, hipertensi atau diabetes, makan yang seimbang dan tinggi serat ya, tinggi serat. Olahraga 3 kali seminggu udah cukup baik sih dibanding sama sekali tidak olahraga. Tapi kalau misalnya yang disarankan untuk mencegah penyakit kronik itu kalau bisa total dalam seminggu 150 kali, dan itu pun dibagi-bagi. Jadi kalau saya selalu nyaraninnya tiap hari ya, jadi ada 2 hari dalam 1 minggu yang libur, sisanya 5 hari itu olahraga deh setengah jam gitu ya. Senin, Selasa, Rabu setengah jam, Kamis istirahat ya, Jumat, Sabtu setengah jam, kan udah 150 menit tuh, hari Minggu istirahat gitu ya. Jadi kalau masih bisa ditingkatkan olahraganya, tingkatin ya. Kalau sudah dioperasi kantong empedunya, apakah ada efek sampingnya buat kesehatan dok? Nggak ada ya, karena tidak mempengaruhi penyerapan makanan, metabolisme nggak ada masalah. Cuman ya itu biasanya di bulan-bulan pertama ya, awal-awal ada penyesuaian dari usus karena udah nggak pakai kantong empedu gitu aja.
Dok, kalau kena virus kucing itu apa bisa kambuh lagi? Virus kucing ini apa? Saya nggak tahu ya. Virus kucing itu apa ya? Mungkin bisa dijabarkan kali nama penyakitnya, diagnosa dari dokternya apa? Saya nggak ngerti virus kucing itu apa. Dokter, mohon izin, gimana menurut dokter tentang hepatitis pada anak yang lagi rame sekarang? Jadi em, pendapat saya kalau soal dari gejalanya mirip sekali sama hepatitis akut ya, hepatitis A gitu. Ini pun saya akan bikin topiknya sih, maksudnya persamaan sama perbedaannya sama hepatitis A itu apa, nanti bakal ada di YouTube saya hari Jumat besok ya, YouTube RS 4 Waras. Nanti saya bikin tabel gitu ya untuk menjelasin persamaan sama perbedaannya gitu ya. Tapi yang sekarang itu kan udah dicekin. Jadi bedanya gini, kalau mau kita bilang hepatitis yang lagi rame sekarang itu, kalau misalnya ada kecurigaan pada anak, jadi biasanya anaknya di bawah 16 tahun ya, ada gejala-gejala tuh ya, mual muntah, diare, nyeri perut, kuning badannya gitu ya. Terus diperiksa lab ke dokter, fungsi hatinya terganggu nih, kita biasanya cek SGOT SGPT tuh ya, untuk lab fungsi hati itu patokan yang dibikin sama organisasi profesi anak IDAI itu di atas 500. Jadi kalau SGOT SGPT-nya di atas 500, keluhannya cocok, apalagi kuning gitu ya, nanti akan diperiksa tuh semua virus-virus hepatitis yang tadi saya udah jelaskan, hepatitis A, B, C, D, E. Kalau 5-5-nya atau minimal 3 ya, minimal ABC-nya diperiksa itu nggak ada semua ya, baru kita bisa bilang oh ya ini termasuk dugaan hepatitis yang baru tersebut. Nah, yang jadi masalah sampai saat ini penyebab pastinya belum jelas ya. Diduga sih karena infeksi adenovirus katanya, karena ada beberapa pasien cukup banyak ditemukan ternyata lagi terinfeksi adenovirus yang subtipe berapa gitu, saya agak lupa gitu ya. Tapi masalahnya ada juga yang terkena hepatitis ini tapi nggak ada adenovirusnya, makanya kan belum jelas juga nih. Jadi ya kita tunggu aja ya, ini para ahli di seluruh dunia, apalagi di negara-negara yang udah cukup banyak laporan kasus ini, lagi benar-benar meneliti kencang banget supaya bisa segera ketahuan penyebabnya apa sih nih, infeksi atau bukan, atau jangan-jangan merupakan reaksi imun. Kan bisa aja tuh misalnya sebelumnya habis kena infeksi apa, anggap misalnya COVID gitu ya, jadi ini kayak semacam gejala long COVID yang kenanya belakangan ya pada anak, terus menimbulkan kerusakan hati, bisa aja. Udah terlalu banyak hipotesisnya ya, nanti kita tunggu aja kabarnya ya. Tapi prinsipnya pencegahannya adalah kalau hepatitis tuh ya makan harus bersih ya, cuci tangan yang baik ya, sama karena kita nggak tahu ini apakah penyebabnya masih mungkin virus yang juga masuk dari saluran napas atau apa gitu ya, sehingga menyebabkan kerusakan hati kemudian ya, makanya jadinya disuruh kombinasi juga ya, protokol kesehatan COVID yang untuk anak-anak tetap disuruh lakukan ya. Kalau diabetes apakah bisa sembuh, dok? Diabetes terkontrol ya, bukan sembuh, karena kalau udah dinyatakan diabetes itu berarti sudah ada kerusakan di pankreas. Dok, ini adik saya nyeri perut, pusing, demam, di USG tidak ada masalah, tapi sampai sekarang masih sakit. Nyeri perut, pusing, demam. Ini ada infeksi ya, Jadi USG itu dia utamanya adalah melihat kelainan struktur organ-organ padat di perut. Jadi liver, terus empedu ya, kantong empedu, biasanya saluran empedu, pankreas ya, kemudian ginjal, limpa gitu ya, kantong kencing. Nah, itu organ-organ yang itu tuh yang nanti diperlihat. Kalau misalnya ini infeksinya lebih karena diinfeksi di usus gitu ya, enteritis kita bilangnya ya, USG akan tulis normal gitu. Karena USG itu tidak bagus untuk menilai kondisi usus sebenarnya, karena itu dia organ berongga dan banyak udaranya. Jadi pemeriksaan radiologi, pemeriksaan diagnostik itu ada ciri khasnya sendiri ya. Contoh kalau kita mau lihat tulang, paling bagus ronsen gitu ya. Ronsen itu dia nggak bisa lihat saraf. Kalau mau lihat saraf MRI misalnya. Nah, USG itu untuk melihat organ padat paling bagus. Kalau organnya berongga, banyak udaranya ya, contohnya lambung ya, usus. Makanya kita nggak bisa bilang oh dia ada luka di lambung dari USG, nggak bisa. Ya justru kalau orang ada sakit di ulu hati, curiga masalah lambung gitu ya, di USG itu kemungkinan besar hasilnya akan dibilang normal gitu. Karena USG-nya itu utamanya untuk melihat organ-organ di sekitar lambung. Ini sakit ulu hatinya gara-gara ada masalah di liver nggak, yang tetangganya, atau ada masalah di pankreas nggak, ada masalah di empedunya. Kalau misalnya semuanya normal ya, tapi keluhannya khas lambung, dokternya bisa bilang, oh ini organ-organ yang lain normal, kemungkinan besar dari lambung. Untuk pasiennya gimana? Kalau lambung, endoskopi ya, atau kalau ada radang kolitis misalnya ya endoskopi dari bawah, kolonoskopi gitu loh ya. Jadi ya kalau misalnya ini masih ada keluhan, kemungkinan besar bukan dari organ-organ yang saya sebutkan tadi, bisa entah masalah lambung atau masalah di ususnya ya. Ya diobatin aja ya. Kemungkinan ini kalau ada demam sih infeksi ya. Balik ke dokternya ya, tanyain ke dokternya ya yang meriksa ya. Dok, saya 3 tahun yang lalu habis operasi SC, kenapa pinggang bagian belakang sakit?
Kalau nyeri pinggangnya belakangan udah lama sekali setelah SC-nya, mestinya sih nggak ada hubungannya gitu ya. Nyeri pinggang mah macam-macam ya, kebiasaan duduk yang nggak bagus, postur gitu ya, biasanya berkaitan dengan ini sih, ergonomi ya, atau tempat tidurnya jeblos misalnya ya, ada agak agak terlalu lembek, itu juga bisa bikin sakit pinggang ya, macam-macam, sampai kelainan di dalam ya, ada masalah di ginjal gitu ya. Jadi jangan langsung dihubung-hubungkan sama operasi sesarnya, apalagi itu sudah 3 tahun yang lalu. Diperiksa lah, diperiksa, jangan menduga-duga terus ya. Makan ikan laut apakah benar bisa membantu mengurangi tekanan darah akibat omega 6? Ini maksudnya omega 6 menyebabkan tekanan darah tinggi apa gimana nih? Jadi minyak ikan ya. Minyak ikan itu kan kaya omega 3, omega 6 ya, itu termasuk lemak yang baik ya, bisa membantu metabolisme lemak. Mungkin dampaknya ke hipertensi secara tidak langsung juga sih ya. Jadi dia kalau omega itu lemak-lemak yang baik, itu dia punya efek anti peradangan, anti inflamasi ya, baik untuk kualitas sel endotel pembuluh darah ya. Jadi ya baik untuk kesehatan secara umum sih. Tapi kalau misalnya makan ikan laut ya terlalu banyak, apalagi dibikin asin gitu ya, terus tidak pernah berolahraga, merokok, faktor risiko untuk hipertensinya yang lain juga ada ya, ya tetap kena juga ya. Jadi multifaktor kalau hipertensi itu ya. Dok, adik saya ini gejalanya itu persis usus buntu, persis hernia, tapi kenapa USG-nya nggak ada? Kalau hernia itu kan ada benjolan, ya. Jadi kalau misalnya curiga hernia, tapi di selangkangan atau di sekitar pusat tidak ada benjolan yang nongol-nongol, itu bukan hernia. Hernia tuh bahasa awalnya apa ya? Turun berok, ya. Orang-orang sering sebutnya turun berok. Jadi kalau nggak ada benjolan, ya, atau bagian usus atau jaringan penyangga usus yang turun, ya, sehingga bisa peraba dari luar, itu bukan hernia. Kalau usus buntu dari USG susah-susah gampang deteksinya. Kalau usus buntunya lagi ngadep ke depan ya, ke arah depan gitu ya, itu bisa kelihatan, gambarannya donut sign namanya kalau di USG. Tapi kalau misalnya dia lagi ke belakang ya nggak kelihatan gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya lokasi sakitnya di daerah usus buntu di kanan bawah ya, terus USG-nya normal, biasanya dokternya nanti akan menyarankan pemeriksaan yang namanya appendikogram. Itu ronsen khusus yang khusus melihat usus buntunya ya. Jadi balik lagi aja ke dokternya ya, karena ngeliat usus itu susah gampang memang kalau dari USG ya. Adik saya merintih-merintih kesakitan, ya dibawa, kalau perlu dirawat dong ya, jangan dibiarin di rumah, kasihan itu kesakitan, harus dikasih obat anti nyeri. Kalau obat minum masih nggak respon ya mungkin perlu dirawat pakai yang infus, sekaligus dilanjutkan proses diagnostik lebih lanjut. Kan masih banyak modalitas yang lain ya, bisa CT scan abdomen gitu, CT scan perut ya untuk memastikan, atau misalnya tadi appendikogram kalau misalnya untuk usus buntu gitu ya. Dok, apakah ada hubungannya hepatitis ini dengan COVID? Ini hepatitis yang ini ya, yang lagi marak di berita ya. Masih dipikirkan juga ya, tapi belum bisa dipastikan. COVID sendiri, kalau misalnya orang terkena COVID, itu seringkali kalau diperiksa fungsi hatinya itu ada gangguan. Jadi rata-rata virus sih banyak sih yang menyerang hati. Contoh gampang, ini deh, demam berdarah, tifus gitu ya. Itu kalau orang sakit demam berdarah, tifus, coba diperiksa SGT SGPT-nya ya, untuk fungsi hatinya pasti meningkat gitu ya. Karena sel liver ini memang nggak tahu deh ya, banyak itu kuman seneng nyangsang ke sana ya. Jadi kalau COVID menyebabkan hepatitis bisa ya gitu. Tapi apakah termasuk hepatitis yang sekarang, itu masih tahap penelitian ya. Kalau diabetes bisakah hamil? Bisa, dan banyak pasien saya diabetes hamil ya. Nah, yang jadi masalah nanti tentang obatnya. Kalau misalnya diabetes hamil ya, banyak obat minum yang nggak boleh ya, dan kalau misalnya gulanya tinggi-tinggi banget, nggak bisa terkendali dengan mengendalikan pola makan pada saat hamilnya, itu harus insulin ya. Yang paling aman insulin untuk diabetes lagi hamil ya. Bisa dong hamil, bisa banget ya. Dok, obat penghilang rasa nyeri penderita asam urat macam-macam ya, macam-macam, bisa golongan ya paling ringan paracetamol gitu ya, itu boleh ya. Paracetamol apa sih mereknya, ada Bodrex ya, ada apa namanya, Panadol gitu ya. Tapi paracetamol memang efek anti radangnya tuh ringan sekali, kecil sekali. Jadi kadang-kadang untuk nyeri asam urat yang relatif berat agak nggak berespon ya. Obat jenis lain yang lebih dianjurkan tuh yang punya efek anti radang, golongan NSAID ya, sama Fenamat, piroxicam, meloxicam, kayak gitu-gitu. Nah, cuman obat-obat tersebut itu masuk golongan obat keras ya, nggak boleh main asal diresepin. Dokternya mesti meriksa dulu ya, ini ada riwayat sakit lambung nggak ya, ini ada faktor risiko untuk kena gangguan ginjal nggak gitu ya. Jadi itu harus obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Yang lebih tinggi lagi ya macam-macam sih ya. Tapi intinya nomor satu, ini nyerinya bener asam urat atau enggak. Banyak orang bilang saya pegel-pegel kayaknya asam urat. Asam urat itu tidak, bukan pegel-pegel. Asam urat itu radang sendi ya. Jadi yakinkan dulu diagnosisnya, bener nggak Anda asam urat ya. Kadang-kadang juga
Eh, Orang curiga asam urat, ternyata lokasinya bukan di sendi, terus asam uratnya dicek ternyata normal ya. Di diagnosis yang benar dulu ya. Terima kasih dok. Ya sama-sama. Dok, saya mau tanya, apakah setiap pribadi seseorang sudah punya penyakit masing-masing? Ini sebenarnya arah kedokteran ya, ilmu kedokteran lagi bergerak ke sana ya. Jadi kita bilangnya individualized medicine. Nah, ini ranahnya sangat subspesialitis sekali, dalam arti kata di masa depan ya, kita bicara kedokteran masa depan. Mungkin orang tiap-tiap orang itu nanti akan dilihat secara struktur genomiknya gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang lebih gampang terkena ke orang-orang tertentu, atau misalnya disebabkan karena keturunannya gitu ya. Contoh gini deh, familial hiperkolesterolemia ya, itu ada sekelompok orang tertentu ya yang nggak gemuk, pola hidupnya sehat, diperiksa kolesterol tetap tinggi LDL-nya gitu ya. Nah, itu ternyata faktor genetiknya gitu ya. Jadi kalau dibilang pasti banget pernyataannya di betul ya, bisa iya bisa enggak gitu ya. Tapi arah arah kedokteran ya, untuk di masa depan nanti akan periksa spesifik tuh ke arah genetik. Kayak contoh obat ya, obat itu kan metabolismenya di liver ya, melibatkan enzim-enzim di badan. Nah, itu ada tiap orang kadang-kadang beda-beda. Ada yang respon terhadap obat ini orang tersebut sangat baik. Ada yang responnya beda lagi gitu. Nah, nanti dari ilmu kedokteran di mendatang kalau misalnya bisa diperiksa sampai spesifik itu, kita jadi tahu, oh untuk obat ini mendingan saya pakai obat yang ini. Dia akan lebih bagus responnya dan efek sampingnya lebih ringan gitu loh. Nanti bergeraknya ke arah sana ya. Ini menarik ya pertanyaannya ya. Dok, kenapa orang diabetes ada yang disuntik insulin, apa ada yang minum metformin? Apa diabetesnya sama? Sama ya, sama. Jadi indikasi insulin itu macam-macam gitu ya. Secara umum insulin tuh dikasih misalnya dia sudah berobat pakai 2 atau 3 obat, minum masih tidak terkontrol gulanya, apalagi masih banyak keluhan, kita sarankan pakai insulin, karena diantara semua terapi obat diabetes yang paling bagus ya, menurunkan untuk gula darah gitu ya, itu insulin ya, karena insulin kan itu ya memiliki kesamaan sama insulin alami yang diproduksi sama pankreas kita. Jadi ibaratnya orang diabetes itu pankreasnya udah ada kerusakan, produksi insulin alaminya berkurang, ya kan? Ya udah ditambah dari luar. Gampangnya gitu. Ibarat kita nggak punya duit dikasih duit, enak kan? Gitu. Makanya insulin paling efektif ya. Banyak orang menolak insulin sebenarnya cuma gara-gara satu sih, cuma gara-gara nyuntik aja. Ya, tapi kalau misalnya udah kenalan ternyata oh nyuntiknya nggak sakit ya, nggak ada masalah untuk pakai insulin ya. Metformin obat diabetes ya. Kalau misalnya dia karakteristik orangnya gemuk, ya gulanya relatif nggak terlalu tinggi-tinggi banget, apalagi yang lebih bermasalah adalah gula darah puasanya sama mahnya relatif tahan ya, metformin itu salah satu pilihan obat yang bagus ya. Ya, tapi diabetes mah sama ya, sama-sama diabetes kok ya. Ada banyak yang nggak tahu juga, orang yang tadinya pakai obat minum gitu ya, biasanya saya selama 5 tahun bagus nih, kok belakangan mulai agak tinggi ya. Jawabannya karena manusia tambah tua, organ-organ tubuh itu kan penuaan, termasuk pankreas kita. Jadi jangan kaget kalau misalnya yang tadinya misalnya oh saya cukup pakai satu obat, berapa tahun kemudian kok relatif gulanya tambah nggak bagus ya gitu ya. Padahal saya sama-sama aja tuh gaya hidupnya gitu. Berarti fungsi pankreasnya mulai menurun. Nanti mesti tambah 2 obat, atau ya bisa jadi malah jadi pakai insulin di kemudian hari. Itu bisa saja karena manusia tambah tua, fungsi-fungsi organ makin menurun, termasuk pankreas ya. Diabetesnya mah sama aja, itu mah istilahnya nggak ada bedanya. Saya usia 22 tahun, ada obesitas tingkat 2, saat ini sudah normal berat badan. Prognosis hipertensinya bagaimana? Prognosis hipertensinya sangat jauh menjadi lebih baik tentunya gitu ya. Jadi kalau yang tadinya kegemukan terus sekarang sudah mencapai berat badan ideal, itu mudah-mudahan risiko terkena hipertensinya, ini dia nanya prognosis tuh harapan ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan sih bagus ya. Mudah-mudahan nggak kena hipertensi ya. Saya terkejut pas check up ada asam urat, saya nyesal cek dok. Jangan dong ya, ini anggapan yang salah dan mitos yang harus diubah, khususnya masyarakat Indonesia ya. Dan jujur aja nih, bukan saya kesel atau gimana ya, merepotkan dokternya ya. Penyakit apapun kalau ketahuan cepat terus diobati ya, sebelum sampai tercapai komplikasi, itu dokternya ngobatinnya jauh lebih gampang, jauh lebih cepat, dan mudah-mudahan nggak komplikasi. Tapi banyak yang ketakutan dicek nanti malah penyakit saya ketahuan, akibatnya nggak tahu nih. Misalnya contoh nih, diabetes ya, udah tahu nih keluarganya, ayahnya, saya pernah dapat tuh pasien ya, kencing-kencing mulu malam hari ya, luka udah susah sembuh, berat badan makin turun, keluarganya dari 5 tahun yang lalu udah curiga nih kayaknya diabetes jadi orang, diajak cek gula gak pernah mau, takut alasannya nggak mau ke dokter segala macam, sampai suatu saat lukanya beneran nggak sembuh, kakinya menghitam, baru akhirnya dia pasrah ya, karena udah nggak berdaya, udah sepsis, infeksi berat, dibawa ke dokter.
dokternya mau nggak mau, aduh ini kakinya udah nggak bisa diselamatin, harus diamputasi. Jadi repot kan, pasiennya repot, dokternya repot gitu. Jadi jangan beranggapan kalau saya ngecek check up itu malah jadi menakutkan atau enggak, justru dengan deteksi dini ya akan lebih bisa ada anjuran yang lebih mudah gitu ya, atau bahkan mungkin belum perlu obat ya, cukup ubah gaya hidup aja ya. Dan ini juga berlaku untuk kanker. Aduh, saya nggak bisa lupa ada eh, kenalan saya itu anaknya dokter ya, bisa jadi cerita ya. Kan nggak sebut nama nggak apa-apa ya. Anaknya dokter ya, ini ibu-ibu ya, dia nggak bilang ke anaknya yang dokter itu kalau ada benjolan di payudara ya, sudah sejak hampir setahun yang lalu. Sampai akhirnya anaknya curiga, kok kalau deket-deket si ibu ada bau-bau nggak enak ya dari arah dadanya. Setelah diinterogasi baru ternyata kelihatan udah agak merah, udah mulai lukanya agak membusuk. Itu anaknya nangis minta ampun ya, ketahuan jadinya pas udah stadium 3. Untung masih bisa diobati dengan cukup baik ya, sehingga harapan hidupnya masih cukup panjang. Sekarang sih beliau sudah berpulang sih gitu, tapi ya untungnya nggak sampai stadium 4 gitu ya. Tapi itu salah satu contoh karena ketakutan cek ya. Ini mitos yang harus diubah banget ya. Check up ya. Banyak penyakit atau komplikasi yang bisa dicegah, termasuk kan serangan jantung, gagal ginjal, itu kalau bisa ketemu duluan faktor resikonya ya, hipertensi dini atau diabetes masih awal banget, itu kan harapan hidupnya jadi bagus gitu ya. Jangan jangan takut dong, diobatin ya, ditangani ya. Kalau HIV makanan ada yang dilarang, kalau nggak ada faktor yang lain-lain sih nggak ada sih, bebas-bebas saja ya. Dok, jika mata kuning air seni seperti teh itu hepatitis C kah? Setelah sembuh apa ada dampak? Jadi air air seninya jadi warna teh itu karena bilirubin di darah meningkat. Biasanya memang disebabkan karena ada peradangan di hati atau ada sumbatan dari aliran empedu. Nah, itu penyebabnya belum tentu hepatitis C. Hepatitis yang lain bisa ada batu empedu menyumbat sehingga aliran tersumbat. Aliran empedunya itu juga bisa bikin kuning, bisa bikin seperti itu ya. Periksa dulu aja ya, USG ya, sama periksa lab fungsi hati. Kalau misalnya memang ada peningkatan lab fungsi hati, terus USG-nya normal-normal aja, atau mungkin livernya sedikit pembengkakan karena juga hepatitis, baru kita periksa hepatitisnya, kayak hepatitis B, hepatitis C, atau hepatitis A gitu ya. Dok, TBC kulit bisa menular nggak? Bisa ya, kalau TBC itu kan penyakit infeksi jadi bisa menular. Hipertensi familial atau white coat hypertension, apakah harus minum amlodipin, dok? Pilihan obat darah tinggi sangat banyak, nggak cuma amlodipin, meskipun amlodipin termasuk obat tensi yang sangat tersedia luas ya. Terus minumnya juga nggak ribet, cuma satu kali ya. Terus efek sampingnya juga relatif sangat jarang ya, relatif bisa ditoleransi oleh orang-orang. Yang menarik ini white coat hypertension. White coat hypertension tuh tensinya tinggi kalau pasiennya cemas. Kenapa disebut white coat? Karena biasanya pas ke dokter ya, ketemu suster pakai baju perawat, pakai baju putih, atau dokter pakai jas dokter gitu ya, white coat gitu ya, dia stres ya, ketakutan, tensinya naik, makanya jadi ada istilahnya white coat ya. Obatnya bisa macam-macam termasuk amlodipin ya. Apakah harus diobatin apa enggak ya, tergantung derajat hipertensinya ya, tanya dokternya ya, dokter yang menentukan. Dok, usia kehamilan 22 minggu, perut di bagian bawah kencang sampai kram. Wah, ini hati-hati ya. Kalau misalnya berulang terus mengganggu, cepat-cepat ke dokter kebidanannya ya, untuk dilihat. Ini ya amit-amit sih ada kontraksi prematur sehingga harus istirahat, harus kasih apa, penenang kontraksi ya. Kalau nggak nanti bisa lahir prematur anaknya. Ya, amit-amit kalau ternyata penyebab kramnya itu ya. Tapi bisa juga yang lain. Organ perut bawah itu kan ada kantong kencing, siapa tahu ternyata ada infeksi kantong kencing ya. Tapi kalau perempuan ibu hamil ya terkena infeksi apapun tuh cepat ditangani, karena infeksi juga bisa jadi pencetus kontraksi prematur ya. Hati-hati ya. Dok, bisa rekomendasikan rumah sakit untuk terapi sirosis hati? Kalau sudah sampai di diagnosis sirosis, carilah rumah sakit yang fasilitasnya cukup lengkap ya. Ada USG, ada fibroscan, sama ada fasilitas untuk endoskopi. Sama kalau bisa ada dokter yang khusus konsultan hepatologinya ya. Jadi dokter spesialis penyakit dalam, spesialis gastroenterohepatologi. Apalagi kalau misalnya dia memang lebih fokusnya ke arah hati gitu ya. Ini rata-rata rumah sakit tipe B ya, minimal yang punya ya, tipe B atau tipe A. Cari aja yang rumah sakitnya cukup besar, yang kamarnya banyak, yang fasilitasnya cukup lengkap. Minimal ada itu deh, USG, fibroscan, sama endoskopi. Rumah sakitnya boleh mana aja, terserah. Dok, kalau gula darah puasanya tinggi tapi riwayat minum obat DM-nya nggak teratur, itu gimana dok? Ya kemungkinan besar ya gulanya akan tinggi terus, nanti komplikasi ya. Jangan, kalau misalnya memang dari dokternya ini menentukan ini sudah harus diobati ya, untuk diabetesnya supaya jangan tinggi-tinggi, supaya jangan komplikasi, berobat yang teratur ya.
Dok, kalau setelah makan glukosa 117, asam urat 6,5, kolesterol 195, itu angkanya masih relatif oke lah ya. Ini kalau perempuan asam urat 6,5 itu agak tinggi sedikit karena batasnya 6. Kolesterol total itu batasnya 200, jadi udah deket-deket batas atas ya. Gula setelah makan 117 masih oke. Dok, kalau mulut ini soal HIV ya, apa yang tidak boleh dimakan saya tadi udah jawab ya, nggak ada ya, silakan makan bebas saja selama nggak ada penyakit yang lain. Dok, kalau mulut selalu rasa asam sakit apa dok? Kalau makan manis atau minum manis rasa tambah asam. Kalau mulutnya terasa asam, apalagi ini seringnya dirasain pagi-pagi misalnya gitu ya, paling sering sih ya asam lambung naik ya, atau memang ada masalah nih ada penyakit mulut gitu ya, entah mungkin ada radang gusi atau apa ya, sehingga menimbulkan situasi di mulut yang nggak bagus ya. Jadi entah periksa ke dokter penyakit dalam dulu untuk dicek apakah ada masalah lambung atau enggak, atau ke dokter gigi ya untuk dilihat rongga mulutnya ya. Terima kasih atas penjelasannya, sehat-sehat selalu juga untuk yang mengikuti saya ya, mudah-mudahan ya. Dok, apakah penyakit sinusitis berbahaya? Sinusitis kalau sampai berbahaya jarang ya, tapi biasanya sangat mengganggu ya, karena kan sakit, pusing gitu ya, terus pilek-pilek mulu, kadang sampai bau di hidungnya tuh nggak sedap gitu ya. Jadi kalau sampai berbahaya saya jarang ya menemukan atau mendengar pasien sinusitis sampai berbahaya ya, tapi yang pasti mengganggu banget dan mengganggu kualitas hidup gitu ya. Berapa lama komplikasi hipertensi baru timbul apabila terkena hipertensi usia 21? Aduh, ini ya sedih ya kalau dengar masih usia relatif muda udah kena darah tinggi, diabetes. Tapi memang sekarang makin banyak kok orang. Kalau zaman dulu tuh orang-orang dulu mungkin 50 tahun gitu ya, 45 baru kena. Sekarang trennya makin muda karena junk food, gaya hidup kurang gerak, kegemukan, merokok ya, itu semua makin kenceng, jadinya ya makin muda deh orang kena ya. Komplikasi hipertensi baru timbul tergantung jawabannya. Jadi kalau nggak jadi masalah kenanya di usia berapa, tapi lebih ke dia sudah mengalami hipertensinya berapa tahun, sama derajat hipertensinya ya. Jadi contoh gampangnya begini, tensinya paling tinggi 150 ya, dia sudah 5 tahun gitu ya, sama dibandingin yang tensinya dibiarin 180 190 tapi baru 1 tahun. Tapi ya tentu bisa diprediksi lah, yang tinggi banget tadi itu akan lebih cepat komplikasinya ya. Dok, hepatitis yang sekarang ada hubungannya dengan vaksin COVID? Jawabannya tidak. Ya, ini saya rasa cari info di mana-mana sudah banyak yang jawab, karena ini kan banyak ditemukan sama anak-anak di bawah 16 tahun, dan bahkan ada cukup banyak di luar negeri anak yang usianya di bawah 5 tahun yang terkena gitu ya. Dimana kita tahu belum ada ya vaksin COVID untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi dia belum divaksin tapi kena hepatitis yang masih belum jelas ini. Jadi apakah karena vaksin COVID? Ya jelas enggak lah. Terima kasih dok penjelasannya, sehat selalu ya. Sama-sama. Oke, baik. Ini saya sudah scroll sampai paling bawah ya. Gak terasa ini juga sudah 1 jam ya saya live. Saya rasa cukup dulu, meskipun malam ini topik utamanya adalah seputar peradangan hati ya, terus juga sakit kuning ya. Tapi tadi cukup banyak pertanyaan yang variatif yang lain yang saya sudah berusaha jawab ya. Kalau ada pertanyaan di luar kompetensi saya kebetulan spesialis penyakit dalam. Mohon maaf, saya tidak bisa kasih jawaban ya gitu ya, karena di luar kompetensi saya takut salah kasih jawaban ya. Tadi ada yang nanya rambut pitak lah, terus apa ya, pusing yang nggak hilang-hilang gitu ya, itu carilah spesialis yang sesuai kompetensinya ya, jadi biar dapat penanganan yang paling tepat gitu ya. Oke, untuk terakhir ini ada ada satu pertanyaan terakhir ya, ini kayaknya ngikutin dari tadi ya, yang tanpa nama ini pas awal saya udah jawab. Saya ada hipertiroid dok, apakah ada hubungan dengan tensi saya yang tinggi? Jawabannya iya ya, karena hormon tiroid itu dia kalau terlalu berlebihan kan dia merangsang saraf simpatisnya berlebihan tuh ya, jadi detak jantung tinggi ya, tonus pembuluh darah meningkat, bisa menyebabkan darah tinggi ya. Jadi kalau hormonnya masih tinggi diobatin yang betul ya, supaya hormonnya segera turun gitu ya. Oke, sekian dulu ya untuk malam ini. Terima kasih buat yang sudah mengikuti. Semoga info yang saya bagikan berguna ya. Tetap jaga pola hidup sehat ya. Ini pengerusakan alam, gaya hidup manusia makin nggak bagus gitu ya. Jadi ya kedepannya mungkin akan banyak penyakit-penyakit yang baru. Saya nggak tahu ya, amit-amit sih, bukan nyumpahin gitu. Tapi melihat polusi udara, terus juga
kualitas udara, cuaca dibandingkan waktu saya masih kecil dulu kayaknya beda jauh ya. Ini cuacanya udah nggak jelas nih, musim hujan kapan, musim panas kapan gitu ya. Jadi kalau yang udah alam berubah gitu biasanya akan banyak penyakit gitu ya, ada banyak, dan terutama infeksi. Jadi kita harus mulai familiar lah dengan mengubah jadi pola hidup sehat ya, selalu jaga kebersihan ya. Kalau misalnya ke daerah yang berpolusi atau misalnya lagi banyak orang, kita nggak tahu orang-orang sekitarnya ada yang sakit apa enggak, ya mendingan pakai masker aja gitu loh ya. Jadi nanti kedepannya kayaknya sih bakal kayak gitu supaya kita jangan kena sakit ya. Oke, selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu, salam sehat, salam waras, bye bye.